Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika tingkat SMP dan SMA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal uji coba ujian nasional yang kedua untuk Provinsi DKI Jakarta yang beberapa waktu yang lalu telah diadakan untuk pelajaran IPA. Tapi di sini yang saya akan bahas hanya pelajaran yang berkaitan dengan soal-soal fisika. Sebelum saya mulai pembahasan, seperti biasa saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian share ke teman-teman kalian kalau video yang saya buat itu bermanfaat. Dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi atau pemberitahuan jika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai dari yang nomor 1. Jadi yang saya dapatkan ini adalah salinannya ya, salinan dari naskah asli. Yang nomor 1, perhatikan gambar berikut. Waktu yang ditunjukkan stopwatch sebagai waktu tercepat seorang pelari adalah, jadi ini adalah gambar stopwatch. Jadi kita diminta untuk membaca berapa besaran yang ditunjukkan oleh stopwatch. Jadi ini adalah membaca alat ukur. Alat ukurnya adalah waktu ya. Nah, stopwatch jarumnya panjang itu menunjukkan detik, sedangkan yang kecil itu menunjukkan menit ya. Berarti nanti di sini menitnya menunjukkan berapa? 25. Berarti 25 menit. Kemudian detiknya menunjukkan berapa? 25. Nah, berarti waktunya adalah 25 menit 25 detik. Sedangkan di sini semuanya dalam bentuk sekon atau detik. Berarti ini harus kita kalikan 60 ya, karena 1 menit adalah 60 detik. Kita kalikan 33, 12, 15, 1500 detik. Nah, kita tambahkan dengan 25 detik. Hasilnya adalah satu sekali ya, 1525 sekon. Jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 2, perhatikan keping bimetal yang dipanaskan seperti pada gambar. Nah, kita lihat ya, ini A, ini B, ini A, ini C. Kita lihat, ini arah melengkungnya ke arah B. Artinya apa? Koefisien B itu lebih kecil dari A. Sedangkan yang kedua itu melengkung ke arah A. Berarti A-nya itu lebih kecil dari C. Nah, yang ditanyakan adalah yang nomor 2, yang ditanyakan adalah besar koefisien mulai panjang yang tepat sesuai dengan gambar di atas adalah, nah, kita cari satu-satu. Kita bandingkan A dengan B. B-nya harus lebih kecil dari A. Ini salah ya, karena A-nya lebih kecil dari B. Kemudian yang B 24, 19. Berarti A-nya lebih besar dari B ya, betul ya. Sekarang kita bandingkan dengan C. Nah, ternyata A-nya itu lebih besar dari C. Berarti salah juga. Ini salah, ini salah. Sekarang yang C. Ini 19, 17. Berarti B-nya lebih kecil dari A. Kemudian kita bandingkan A dengan C. Harus lebih kecil A-nya. A lebih kecil dari C di 24 ya. Ini 19. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar. Logam AB, jika ujung B dipegang dengan tangan, lama-kelamaan tangan akan terasa dingin. Hal ini disebabkan adanya aliran es menyerap kalor. Tangan memberikan kalor. Betul ya. Es menyerap kalor, tangan menyerap suhu. Salah. Tangan memberikan kalor, es menyerap kalor.
Ini sama ini yang A dengan B ya. Oke, A dengan C ya. Kemudian yang D, tangan memberikan kalor, S menyerap suhu. Nah, di sini adalah es yang mencair ya. Sedangkan tangannya itu merasa dingin ya. Tangannya merasa dingin. Berarti dari kejadian ini berarti nanti esnya itu menyerap kalor, sedangkan tangannya menyerap suhu ya. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 4, 100 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius dipanaskan sehingga seluruhnya menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius seperti ditunjukkan oleh gambar. Pernyataan 1, 2, 3 ada 4 ya. Yang ditanyakan adalah ini ada 4 pernyataan ya. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang mendukung perubahan es menjadi air ketika dipanaskan adalah, kita lihat. Pernyataan pertama, dari titik A ke titik B terjadi kenaikan suhu sebesar 10. Jadi dari A ke B kenaikan suhunya adalah 0 dikurang min 10 atau sama dengan 10 derajat Celcius. Berarti benar ya. Yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, dari titik B ke C, berarti dari sini ke sini, mengalami perubahan wujud menjadi cair. Nah, karena ini gambarnya mendatar, berarti ini terjadi perubahan wujud, yaitu melebur. Pernyataan yang kedua betul. Kemudian yang ketiga, dari titik C ke D terjadi kenaikan suhu sebesar 20. Dari C ke D ya, berarti delta T-nya itu adalah 20 dikurang 0 sama dengan 20 derajat Celcius. Betul juga. Yang nomor 4, dari titik C ke D terjadi kenaikan suhu air sebesar 30. Salah ya. Jadi yang betul adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, sumber energi biogas merupakan salah satu energi terbarukan yang ketersediaannya sangat melimpah. Namun masyarakat belum memahami sumber energi biomasa. Energi biomasa ya, bukan biogas ya. Biomasa adalah, jadi yang ditanyakan itu pengertian dari energi biomasa. Yang A, biomasa merupakan bahan biologis yang berasal dari bahan yang hidup maupun yang baru mati untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Yang B, biomasa merupakan bahan fosil yang berasal, nah ini salah nih, kalau fosil itu jutaan tahun yang lalu ya. Kemudian yang C, biomasa merupakan bahan biologis yang berasal dari bahan hidup maupun yang mati jutaan, nah ini juga salah nih. Nah yang D sebentar. Yang D itu di sini ya. Nah, biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari, nah ini juga salah nih. Namanya biomasa itu berasal dari makhluk hidup. Berarti jawabannya tadi adalah yang A. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan grafik berikut. Jadi ada grafik ya. Yang ditanyakan adalah yang menunjukkan gerak lurus adalah, ini adalah grafik antara V dan T. V itu kecepatan, T-nya adalah waktu. Nah, yang menunjukkan GLB itu berarti gambarnya mendatar. Berarti K ke L itu adalah GLB. K ke L berarti jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, 4 buah benda memiliki massa yang sama. Jadi massanya sama nih. Dan diberi 3 buah gaya. Yang ditanyakan, manakah di antara keempat benda tersebut yang memiliki percepatan terbesar dan terkecil? Yang diminta adalah percepatan terbesar dan terkecil. Kita lihat.
Untuk mencari percepatan, ya, jika suatu benda mengalami diberi gaya, ya, maka nanti besarnya percepatan itu adalah sigma F dibagi dengan M. Kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Karena masanya itu sama, jadi karena M-nya sama, maka kita lihat aja hubungan antara A dengan sigma F. Jadi makin besar sigma F-nya, maka percepatannya akan semakin besar karena masanya sama. Jadi kita lihat aja di sigma F-nya yang paling besar yang mana? Ya, nomor 1. Berarti nanti sigma F-nya itu sama dengan yang ke kanan dikurang yang ke kiri. Berarti 5 ditambah 8 dikurang 10. Sama dengan 13 dikurang 10 atau sama dengan 3 Newton. Yang ke satu ya, kita hitung sigma F-nya dulu. Kemudian yang kedua, sigma F-nya berarti ini ke kanan semua ya, berarti tambahkan semua. 5 tambah 5 tambah 8 sama dengan 18 Newton. Kemudian yang ketiga, sigma F-nya yang ke kanan berarti 5 tambah 10 ya, dikurang yang ke kiri 8. 5 tambah 10, 15 dikurang 8 sama dengan 7 Newton. Dan yang terakhir, sigma F-nya adalah 10 ditambah 8 dikurang 12. 10 tambah 8, 18 ya, dikurang 12 sama dengan 6. Nah, yang diminta kan yang terbesar, yang diminta terbesar dan terkecil. Kita lihat yang sigma F-nya terbesar itu adalah yang 2. Yang terkecil adalah yang 1. Berarti 2 dan 1. Jadi jawabannya 2 dan 1. Jawabannya yang A. Nomor 8. Ya, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jika benda berpindah sejauh 50 cm, maka usahanya adalah untuk mencari usaha atau W. Besarnya adalah sigma F dikali dengan S. Nah, kita tinggal hitung deh. Sigma F ya kita hitung. Yang ke kanan 20 tambah 30, kita kurangi ke yang kiri. Berarti dikurang 40. 20 tambah 30, 50 ya, dikurang 40 sama dengan 10 Newton. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti 10 dikali, ini kan dalam senti nih, berubah ke meter. Jadi 0,5. Hasilnya sama dengan 5 Joule. Nah, langsung nih ketemu jawabannya. Yang A. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pemain sirkus A yang beratnya 800 Newton berdiri pada jarak 1 meter dari ujung papan P. Ini jaraknya dari P ke Q kan 2 meter ya, berarti dari sini ke sini adalah 1 meter juga. Kemudian pemain B beratnya 400 Newton berada pada posisi seperti gambar. Jika pemain A berjalan sampai P, hanya berjalan sampai P, maka agar papan tetap seimbang, pemain B harus bergeser sejauh. Nah, otomatis dia menjauhnya ke arah sana deh, bergesernya. Logikanya seperti itu. Berarti kalau mendekati titik tumpu salah ya, kalau mendekati. Berarti A dan B-nya salah. A dan B-nya salah. Nah, sekarang kita cari nih, menjauh sama mendekatnya berapa, menjauhnya berapa meter. Pertama, kita cari dulu nih, jarak mula-mulanya sebelum bergeser itu berapa. Kita pakai kesetimbangan ya. Berarti nanti ininya kan 800 ya, yang ini adalah 400. Berarti nanti 800 dikali 1 ya, jaraknya ke titik tumpunya 1, nilainya harus sama dengan 400 dikali dengan lengan bebannya, yaitu X misalkan. Kita bagi ini 2, berarti nilai X ya sama dengan 2 meter. Berarti jaraknya ini 2 meter nih. Nah, sekarang kalau dia bergeser ke P, berarti jarak dari titik tumpunya menjadi 2 meter kan. Nah, kita pakai lagi nih, 800 dikali 2
sama dengan 400 kalikan X juga nih, misalkan kali X. Ini 2 ya, 2 kali 2 4, berarti X nya 4, berarti dia harus jaraknya itu 4 nih. Nah misalkan dia berpindah di sini nih, jaraknya harus 4. Nah sebelumnya dari titik tumpu itu jaraknya 2 meter, berarti dia harus bergeser berapa meter lagi? Yang 4 dikurang 2 sama dengan 2 meter. Jadi menjauhi titik tumpu sejauh 2 meter. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 10. Jika keempat benda masanya identik, besar gaya ke atas yang benar adalah, yang ditanyakan adalah besar gaya ke atas. Yang benar itu yang mana? Nah, kita lihat. Artinya nanti ini juga jelas nih sebenarnya nih. Dibandingkannya dengan apa nih? Dengan gaya beratnya atau dengan apa? Nah, kalau kita bandingkan dengan gaya berat, berarti nanti gini. 4 itu lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 2. Nah, ini gaya beratnya ya. Kalau gaya ke atasnya berarti 4-nya itu lebih besar ya. Kalau ditinjau dari gaya gaya ke atasnya berarti 4 lebih besar dari 3, lebih besar dari 2, lebih besar dari 1. Kalau dilihat dari gaya ke atasnya, karena gaya beratnya lebih kecil. Ini kalau dilihat dari gaya ke atas. Tapi kalau ditinjau dari gaya beratnya, berarti nanti 4 itu lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 1. Jadi kalau ditinjau dari gaya ke atasnya berarti yang D jawabannya.